Ray Utami dari presenter olahraga menjadi ratu bisnis skincare. Ray Utami, nama yang kini semakin melambung di dunia hiburan dan bisnis, memang tak asing lagi bagi banyak orang. Wanita kelahiran 24 Maret 1987 ini awalnya dikenal sebagai presenter olahraga yang cerdas dan penuh energi. Dengan kemampuan berbicara yang mengalir dan pemahaman yang mendalam tentang dunia olahraga, Ray sukses memikat perhatian banyak penonton di layar kaca. Gaya penyampaian yang lugas dan santai menjadikannya salah satu presenter favorit, terutama di kalangan pemirsa yang menyukai siaran olahraga. Namun, Ray bukanlah sosok yang puas hanya dengan pencapaian di dunia hiburan. Ia melihat peluang besar di industri kecantikan dan memutuskan untuk beralih ke dunia bisnis. Dari situ, ia membangun Caritas Beauty, sebuah brand skincare yang kini sudah sangat dikenal di kalangan perempuan Indonesia. Ray memadukan kecerdasan dan pengalamannya dalam memilih produk-produk kecantikan yang tepat. Caritas Beauty hadir bukan hanya dengan rangkaian produk yang berkualitas, tetapi juga dengan formula yang aman dan efektif untuk mengatasi berbagai masalah kulit yang sering dihadapi oleh wanita Indonesia. Salah satu kunci keberhasilan Caritas Beauty adalah strategi pemasaran yang cerdas. Ray aktif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya, bekerja sama dengan influencer, dan membuat berbagai konten yang menarik perhatian. Selain itu, ia juga sering mengadakan event dan giveaway untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen. Langkah-langkah ini terbukti ampuh dalam menarik perhatian pasar dan memperkenalkan brand Caritas Beauty ke lebih banyak orang. Tak hanya berhenti di situ, Ray juga membuka beberapa cabang beauty lounge yang menyediakan berbagai layanan perawatan kecantikan, mulai dari facial, body treatment, hingga hair spa, yang makin memperkuat eksistensi bisnisnya. Inilah sosok Ahmad Mumtaz, putra Amin Rais, mantan suami Putri Zulhas. Penyebab cerainya terbongkar. Ahmad Mumtaz Rais, putra dari politisi senior Amin Rais, menjadi sorotan publik setelah pernikahannya dengan Putri Zulya Safitri atau Putri Zulhas. Putri dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, berakhir pada perceraian pada tahun 2022. Pasangan yang menikah pada 2011 ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu pasangan harmonis di kalangan elit politik. Namun, setelah lebih dari 1 dekade bersama, pernikahan mereka kandas di tengah berbagai rumor yang beredar terkait penyebab perpisahan tersebut. Berdasarkan dokumen replik yang dipublikasikan di laman Mahkamah Agung RI dan dikutip dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Jumat 15 November 2024, penyebab perceraian Ahmad Mumtaz Rais dan Putri Zulhas adalah perselisihan yang kerap terjadi di antara keduanya. Disebutkan bahwa Ahmad Mumtaz Rais mengalami masalah psikologis yang berdampak signifikan pada hubungan mereka. Kondisi tersebut membuat komunikasi antara pasangan yang telah dikaruniai 2 anak itu menjadi tidak harmonis. Pada dokumen tersebut, diketahui bahwa Ahmad Mumtaz Rais sempat menjalani terapi dan pengobatan untuk mengatasi kondisi psikologisnya. Hal ini menjadi pemicu utama perselisihan yang sulit diselesaikan di antara keduanya. Selain itu, isu yang berkembang menyebut bahwa Ahmad Mumtaz Rais juga diduga melakukan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga yang turut memperkeruh suasana rumah tangga mereka. Tak hanya itu, Ahmad Mumtaz Rais juga dikabarkan memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang semakin memperburuk situasi dan memicu pertengkaran dengan Putri Zulhas. Berdasarkan putusan pengadilan, hak asuh kedua anak jatuh kepada Putri Zulhas, sementara Ahmad Mumtaz Rais diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar 30 juta rupiah per bulan. Sang ayah rela jual sawah demi belikan Dinar Candy tas mewah, harganya fantastis. Selebritas tanah air memang kerap menjadi sorotan dengan gaya hidup mewah mereka, termasuk dengan cara memiliki koleksi tas branded. Dinar Candy, seorang artis asal Jawa Barat, adalah salah satu yang dikenal memiliki hobi mengoleksi tas-tas mewah dari merek ternama seperti Hermes dan Louis Vuitton. Pada sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Dinar terlihat berbelanja tas branded bersama sang ayah, yang niat memberikan hadiah ulang tahun spesial untuknya. Bapak jual sawah demi beli tas Dinar Candy. Buat kado ulang tahun, buat kado ulang tahun, tulis Dinar Candy. Pada video tersebut, Dinar dan ayahnya, yang mengenakan peci dan sorban, mengunjungi sebuah toko tas branded di Jakarta. Mereka terlihat membeli beberapa tas mewah hingga akhirnya Dinar tertarik pada sebuah tas dari Louis Vuitton. Louis Vuitton atau LV adalah brand fashion asal Paris, Prancis, yang banyak digunakan oleh selebritas dunia. Diketahui tas-tas dari brand ini dikenal dengan desain mewah dan harga yang sangat fantastis. Ayah Dinar Candy pun syok ketika mendengar harga tas yang diinginkan putrinya, karena ternyata harganya mencapai 70 juta rupiah. Walaupun begitu, ayah Dinar tetap membelikan tas tersebut sebagai hadiah ulang tahun. Tetapi proses pembelian ini tidak berjalan mulus, karena sang ayah kembali bertanya kepada petugas kasir tentang harga tas tersebut dan meminta diskon. 77,5 juta, bisa kurang nggak?
ucapnya sambil menatap wajah kasir. Bahkan sebuah momen lucu terjadi saat ayah Dinar Candy bercanda kepada petugas toko, menyatakan bahwa tas tersebut akan ditukar dengan sawah miliknya. Mendengar hal ini, petugas toko menolak dengan cara ramah, dan beberapa orang di sekitarnya tertawa mendengar candaan tersebut. Akhirnya, ayah Dinar Candy membayar tas tersebut dengan harga yang telah disepakati. Kemunculan kapal hantu di Jepara jalan sendiri tanpa ada awak. Dalam video tersebut, seorang netizen menunjukkan kapal kayu yang terlihat lusuh dan mengambang di tengah lautan. Kapal itu tampak tidak memiliki awak di dalamnya, hanya berdiri diam di tengah perairan. Keadaan ini membuat kapal itu dijuluki sebagai kapal hantu oleh banyak orang, sebagaimana dinarasikan dalam unggahan tersebut. Tampilan kapal kayu tua ini memang cukup memunculkan kesan misterius. Dengan kayu berwarna putih kekuningan yang sudah memudar dan cat yang luntur, kapal itu terlihat tidak terawat. Ukurannya cukup besar namun tampak kosong, seolah sudah lama ditinggalkan. Hal ini memperkuat spekulasi bahwa kapal tersebut menyimpan cerita yang tak biasa. Warganet pun ramai-ramai memberikan tanggapan terkait penampakan kapal ini. Ada yang percaya bahwa kapal tersebut benar-benar kapal hantu yang sering muncul tiba-tiba di perairan Jepara. Sebagian warganet lain mengaitkan keberadaan kapal ini dengan cerita-cerita mistis yang sering beredar di kalangan nelayan setempat. Beberapa warganet mengungkapkan bahwa nelayan setempat menyebut kapal kayu tua itu sebagai kapal pinisi yang kerap muncul dan menghilang secara tiba-tiba di perairan sekitar Mondoliko. Fenomena ini memunculkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat mengingat penampakannya yang misterius dan kerap dikaitkan dengan cerita-cerita tak biasa dari laut. Habis dijual ortu, kisah Dara the Virgin bangkrut sampai rela jualan seblak. Perjalanan hidup Dara the Virgin ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Selain harus menghadapi kenyataan pahit bahwa harta miliknya habis dijual secara diam-diam oleh orang tuanya, Dara juga pernah mengalami masa sulit karena sepi job di dunia hiburan. Dalam kondisi tersebut, Dara pun beralih profesi berjualan seblak ceker demi bisa bertahan hidup. Dalam sebuah wawancara, Dara menceritakan bahwa dia memulai bisnis seblak ceker saat masa kejayaan The Virgin mulai meredup pada tahun 2017. Waktu itu The Virgin lagi sepi job. Ada teman yang bilang, "Kamu bisa apa?" Ya sudah, aku bilang bisanya masak. Akhirnya aku pilih masak seblak ceker karena lagi banyak yang suka, ungkap Dara pada Selasa 22 Oktober 2024 dalam siaran YouTube Trans 7 Official. Bisnis seblak ceker ini ia tekuni dengan serius. Dari hasil penjualan setiap hari, Dara berhasil mengumpulkan uang untuk membeli mobil. Aku masak seblak ceker di Jakarta, sehari bisa laku beberapa puluh kotak. Alhamdulillah, akhirnya bisa beli mobil, cerita Dara. Mobil tersebut kemudian ia gunakan untuk membuka rental di Bali, tempat tinggalnya saat ini. Dari hasil menyewakan mobil, Dara bahkan mampu membeli mobil kedua dan memperluas usaha rentalnya di Bali. Meskipun pekerjaan barunya ini jauh dari dunia hiburan, Dara tidak merasa gengsi. Ia mengaku melakukan semua proses berjualan sendiri, mulai dari memasak hingga mengantarkan pesanan. Aku masak sendiri, packing sendiri, bahkan ojek online sendiri kalau harus antar, ujarnya.